Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk kesekian kalinya kami ucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus BKM Masjid Baitul Muttaqin, kepada imam masjid, dan kepada semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini, dan kepada semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan persaudaraan, dan semoga bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak, tak mungkin untuk bisa kita menghitungnya karena saking banyaknya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka kita harus sadar betapa baiknya Allah kepada hamba yang terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita, yang tak henti-hentinya mencurahkan keutamaan kebaikan kepada kita. Semua nikmat itu datangnya dari Allah, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada orang lain. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah."
tak satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sadar akan hal ini, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk syukur nikmat, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah jenjang penghambaan, dan inilah yang mendasari ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan Nabi Nuh di dalam Quran. Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu adalah hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, syakura, dan beliau adalah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah puji Nabi Nuh alaihi salam dengan sifat penghambaan dan sifat kesyukuran, menunjukkan bahwasanya ibadah dan syukur tidak mungkin bisa lepas. Orang yang benar ibadahnya, manakala ibadah itu dia landasi dengan rasa syukur kepada Allah, dan rasa syukur kepada Allah nanti benar apabila dilanjutkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dikejar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, bersamaan dengan keutamaan demi keutamaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, mukjizat demi mukjizat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengejar nilai kesyukuran untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya pernah diceritakan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, melihat betapa luar biasanya ibadah Nabi itu, betapa hebatnya ibadah Nabi itu. Nabi beribadah, Pak, sampai bengkak-bengkak lutut beliau karena terlalu sering ruku dan sujud kepada Allah. Nabi seperti itu. Aisyah pun merasa heran, sampai beliau pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau melakukan ibadah sehebat itu? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu, baik yang telah lalu dan yang akan datang? Engkau sudah dijamin ya Rasul. Ngapain ibadah hebat seperti itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawabnya Rasulullah, Pak? Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini jawabannya Nabi. Jadi saya beribadah karena saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Betapa luar biasanya, betapa banyaknya yang Allah berikan kepada saya. Maka tidakkah saya mensyukuri nikmat Allah itu? Syukurnya Nabi dengan ibadah kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah, segala sesuatu harus melewati pintunya. Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintunya. Kalau kita menginginkan ilmu, maka lewati pintunya.
tempuh jalur-jalurnya, maka akan kita dapatkan ilmu itu. Kalau kita ingin ketakwaan yang bertambah, maka lewati pintunya, tempuh jalur-jalurnya, maka pasti akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Ketika kita ingin rezeki dari Allah yang halal, maka lewati pintunya, tempuh jalur-jalurnya, maka kita akan dapatkan rezeki yang halal. Maka demikian pula jamaah sekalian, tambahan nikmat, kalau kita ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, maka tidak lain dan tidak bukan harus pula melalui pintunya. Ada jalurnya juga itu. Dan tambahan nikmat tidak mungkin bisa didapatkan kecuali melalui pintu kesyukuran kepada Allah. Mau bertambah nikmat, syukuri nikmat Allah. Inilah yang Allah tegaskan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Lihat syaratnya. Kalau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Artinya apa? Tanpa syukur tidak mungkin ada tambahan nikmat. Tanpa syukur tidak mungkin ada tambahan nikmat. Sebab Allah syaratkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, syaratnya syukur, la azidannakum, baru Allah tambahkan nikmat itu kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menginginkan tambahan nikmat dari Allah, syukuri nikmat itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, bukankah orang kafir itu tidak mensyukuri nikmat Allah? Bukankah orang yang bermaksiat itu tidak syukur nikmat? Orang yang melakukan korupsi itu tidak ada syukurnya kepada Allah. Tapi kenapa hartanya tambah banyak, kendaraannya semakin mewah, rumahnya semakin bertingkat, padahal tidak syukur itu? Nah, sementara ayatnya apa? Kalau bersyukur baru Allah tambah. Nah, bagaimana ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, kata ulama, yang namanya tambahan nikmat ada dua. Ada tambahan nikmat yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia dari Allah, dan ada tambahan nikmat yang diistilahkan dalam agama istidraj, perlalaian. Ada tambahan nikmat yang seperti itu. Nah, ini hati-hati ini. Istidraj, ditambah, bukan semakin taat, tapi semakin larut di atas kemaksiatan. Inilah yang Allah firmankan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan sebagaimana hadisnya Rasulullah, idza ra'aital 'abda yu'tihillahu minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kata Rasulullah, apabila engkau melihat ada seorang hamba Allah berikan nikmat kepada dia, Allah tambahkan nikmat kepada dia, padahal dia berada di atas maksiat, maka kata Nabi, jangan kau tertipu dengan mereka, tidak lain dan tidak bukan, itu cuman istidraj. Jadi diberi bukan semakin baik, semakin jahat dia. Diberi semakin jauh kesesatannya. Nah, ini bahaya yang seperti itu. Itu bala, bukan nikmat. Itu bala, bukan nikmat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan pernah ragu. Manakala kita berada di atas ketakwaan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, Allah pasti
akan memberikan dan menjamin rezeki kita. Allah tidak mungkin Pak menelantarkan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman dalam Quran, dalam ayat yang dinamakan oleh orang-orang ayat 1000 dinar. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dalam setiap masalah dan problematikanya. Allah akan adakan jalan keluar bagi dia, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Lihat jamaah sekalian, dia akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Asalkan apa? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah senantiasa ada di dalam hati kita. Jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat yang mulia ini, syukur nikmat, ini sifat yang terus ada dan terus dibawa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan di dalam surat As-Saffat, ada dua orang Pak, dulunya berteman di dunia. Yang satu beriman, yang satu lagi tidak beriman. Nah, yang beriman ini ketika di dunia dia sibuk beribadah, mempersiapkan bekal guna menghadap kepada Allah. Sementara yang tak beriman, dia terus larut di atas maksiat, dan dia terus mempengaruhi kawannya yang beriman tadi. Dipengaruhi kawannya, oh tidak akan ada itu hari kemudian, tidak akan ada itu hari kebangkitan, tidak akan ada itu kehidupan setelah kematian, kata dia. Dibuat ragu temannya yang beriman ini. Ngapain beriman? Senang-senang saja hidup di dunia, lakukan maksiat tidak masalah, karena hidup itu cuma di dunia, kata dia. Tapi kawannya yang beriman ini tetap teguh. Dia tidak memperdulikan ucapan kawannya. Dia tetap beribadah, tetap mempersiapkan bekal guna menghadap kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dua orang ini meninggal dunia? Dua-duanya meninggal. Yang beriman masuk surga, yang tak beriman masuk neraka. Yang beriman ini, yang sudah masuk surga, dia pengen tahu mana kawannya dulu yang ketika di dunia yang kafir itu, yang tak beriman itu, di mana sekarang dia? Maka diceritakan dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun melihat, ternyata kawannya yang tatkala di dunia telah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dia lihat kawannya itu disiksa dalam neraka. Maka disitulah dia berkata, tallahi, demi Allah, in kita laturdin, hampir-hampir saja saya kamu sesatkan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdorin. Andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, maka niscaya aku termasuk dari orang-orang yang tersesat. Lihat jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap sebab dia selamat. Kenapa dia bisa selamat? Walaula ni'matu rabbi, kata dia, andaikan bukan karena nikmat dari Tuhan saya. Dia ungkap bahwa saya ini selamat karena Tuhan saya yang selalu menganugerahkan nikmatnya kepada saya, dan dia selalu syukur nikmat. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa syukur nikmat di antara ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran, Pak, kalau setiap penceramah di awal ceramahnya apa? Mengajak syukur nikmat dulu. Ya kan? Ayo bersyukur terhadap nikmat Allah. Ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Telah banyak Allah Subhanahu wa taala cerahkan nikmat kepada kita, dan itu memang
kebiasaannya Nabi, setiap kali memulai ceramahnya, beliau selalu mengajak manusia untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, memuji-muji Allah, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah sekalian, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jamaah, bersamaan dengan itu, banyak orang-orang tak bersyukur kepada nikmat Allah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang. Dalam Quran Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah, sedikit kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Kalau sedikit yang bersyukur, berarti yang banyaknya ingkar. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, sebab terlalu banyak yang ingkar. Nah, kita memohon kepada Allah, semoga digolongkan ke dalam mereka yang sedikit itu, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan sekedar harapan dan angan-angan tanpa ada usaha dan amalan. Orang boleh saja berharap, orang boleh saja berangan-angan, tapi jangan sampai angan-angan kosong, harapan kosong tanpa amalan. Mau menjadi hamba yang bersyukur, maka jalankan sebab-sebabnya, tempuh sebab-sebabnya. Karena hidayah itu Pak, tidak datang dengan sendirinya. Perlu kita jemput dia, perlu kita jemput dia, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kiat-kiat yang mesti kita lakukan supaya syukur nikmat. Yang pertama, ini yang pertama, kalau mau menjadi hamba yang bersyukur, selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Apa maksudnya? Selalu melihat ke bawah, bukan pandangan kita terus di bawah. Jangan melihat ke atas, bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini kata kiasan. Dalam urusan dunia, dalam urusan dunia, jangan lihat yang di atasmu, lihat yang di bawahmu. Kenapa Pak? Kenapa begitu? Sebab kalau kita selalu melihat ke atas, di atas kita dalam urusan dunia, kita tidak akan ada syukur-syukurnya kepada Allah. Tapi coba kalau kita lihat yang di bawah kita, sesusah-susahnya kita, sekere-kerenya kita, pasti ada yang lebih kere lagi, pasti ada yang lebih susah lagi. Maka lihat kepada yang di bawah, jangan melihat selalu kepada yang di atas. Karena kalau melihat yang di atas, maka tidak akan mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan sekarang ini kepada dia. Maka ini konsep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Kata Nabi, Pak, lihatlah kamu kepada orang-orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu, karena itu lebih baik bagi kamu agar kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Beda kalau dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan agama, lihat ke atas Pak, jangan lihat ke bawah. Itu beda konsepnya itu. Kalau dalam urusan akhirat, lihat ke atas. Oh, itu orang, Masya Allah, dia sering ke masjid, dia rajin ngaji, dia melakukan ibadah ini dan itu. Nah, lihat ke atas. Supaya apa? Semakin memotivasi kita untuk beribadah. Jangan lihat ke bawah. Ustadz, saya ini mending masih sholat Jumat sekali dalam sepekan. Tetangga saya Ustadz
Sholat Jumat pun tidak sholat. Nah, ini melihatnya ke bawah. Dalam urusan akhirat, harusnya dia melihat ke atas. Oh, betapa banyak orang yang lebih bertakwa kepada kamu daripada kamu. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, tapi manusia sekarang terbalik. Kalau dalam urusan dunia dia lihat ke atas. Kalau dalam urusan akhirat dia lihat ke bawah. Nah, ini salahnya kita. Kalau mau menjadi hamba yang bersyukur, dalam urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sekali lagi, semiskin-miskinnya apapun kita, maka pasti ada yang lebih miskin dari kita. Kalau kita melihat kepada yang di atas, maka tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan inilah akan melahirkan sifat qanaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan melahirkan sifat qanaah. Nah, orang kalau sudah punya sifat qanaah, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Sampai Pak disebutkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbi qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan penguasa dunia itu sama saja, tidak ada bedanya. Ini kata Imam Syafi'i, petuahnya Imam Syafi'i. Andaikan kamu punya hati yang qanaah, niscaya kamu dengan penguasa dunia itu sama saja. Kenapa? Kekayaan bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan bukanlah diukur dengan jumlahnya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan di dalam hati. Kalau hati sudah merasa cukup, maka dialah orang yang paling kaya. Tapi kalau hati tak pernah merasa cukup, sebesar apapun didapat, maka tidak akan ada syukur-syukurnya kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini kalau kita melihat apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka sungguh Pak, kita malu untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita keluhkan? Rasul pernah bersabda begini, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa, kata Nabi, di pagi hari dia merasakan keamanan berada di rumahnya, aman dia di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan di hari itu saja. Kata Nabi apa? Seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Ini para jamaah, kalau kau merasakan aman di rumahmu, sehat jasmanimu, ada makananmu di hari itu, kamu sudah mengumpulkan dunia beserta isinya sudah. Nah, kita ini deh, jangankan untuk besok, jangankan untuk hari ini, mungkin sebulan ke depan masih ada. Tapi mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harusnya kita banyak-banyak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka tidakkah kita mensyukuri nikmat Allah? Tidakkah kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah? Ini qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Apa yang dia dapat, syukuri. Inilah syukur nikmat para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berbeda kalau orang selalu mengeluh, apa yang dia dapat selalu dia keluhkan. Ini berbeda. Harusnya apa? Syukur nikmat. Sedikit yang dia dapat, syukuri. Sedikit yang dia dapat, syukuri. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang terkadang masih kelaparan di malam hari, kelaparan di pagi hari, tak punya makanan dia.
Nah, kita masih punya makanan, diberikan nikmat oleh Allah, syukuri itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka untuk menjadi hamba yang bersyukur, senantiasa lihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, selalu mengingat-ingat nikmat Allah. Ingat selalu Pak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ingat-ingat dia, supaya kita ini syukur kepada Allah. Beda kalau kita sudah lupa nikmat itu. Nah, betapa banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita, ya kan? Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ada dua. Ada nikmat yang kita minta, Allah kasih. Ada nikmat yang belum kita minta, tapi Allah sudah kasih. Ya enggak? Ada nikmat yang kita minta, kita berdoa kepada Allah, kita minta, kita berusaha, Allah kasih. Dan ada nikmat kita belum minta, tapi Allah sudah kasih. Dan betapa banyak nikmat yang seperti itu. Kita belum memintanya ini, tetapi Allah sudah kasih duluan. Makanya Allah berfirman apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Min kulli ma sa'altumuh. Dalam sebagian qiraat dari ayat ini dibaca oleh para ulama begini, min kullin ma sa'altumuh. Nah, kalau dibaca min kullin ma sa'altumuh, maknanya berbeda. Allah berikan kepada kalian semuanya, termasuk yang belum kalian minta. Allah juga kasih. Lihat betapa baiknya Allah, ya kan? Kita belum minta, tapi Allah sudah kasih. Termasuk yang ada dalam diri kita. Pernah enggak Pak kita minta sebelum kita lahir, ya Allah berikan saya kedua mata, hidung, kemudian pernapasan, berikan kepada saya kepala, tangan, kaki, ya anggota tubuh. Pernah enggak? Kan enggak pernah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala kasih tanpa kita memintanya. Jadi tidak usah jauh-jauh, dan dalam tubuh kita sendiri saja sudah betapa banyak nikmat itu. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-dirimu saja tidakkah kau melihat betapa besarnya nikmat mata ini, Pak? Betapa luar biasanya nikmat mata ini. Betapa besarnya nikmat berbicara ini. Wallahi kalau misalnya ditukar, ya, mata kita ini, lisan kita ini dengan uang sebanyak apapun, kita tidak ridho, kita tidak mau dengan hal tersebut. Betapa berharganya nikmat ini. Pendengaran, penglihatan, penciuman, subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tidakkah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal yang ketiga, supaya kita mau menjadi hamba yang syukur nikmat, supaya kita menjadi hamba yang syukur nikmat, maka ingat selalu bahwa segala nikmat akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Segala nikmat akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Allah berfirman dalam Quran, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Jadi nikmat Pak akan ditanya, apapun nikmat itu. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat makanan, minuman, Allah akan tanya itu Pak. Nah, hanya kadang kita sering lupa dengan nikmat-nikmat ini. Nanti baru ingat kalau nikmat itu hilang. Maka maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi. Nikmatani, ada dua nikmat kata Nabi, yang sering manusia lalai, yang sering manusia tidak syukur, sering manusia lupa darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faraq.
nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini manusia sering lalai, lupa dia kalau dia berada di atas nikmat itu. Dia diberikan kesehatan oleh Allah, itu nikmat yang luar biasa. Ada waktu luang yang Allah berikan kepada dia, itu nikmat yang luar biasa. Mengapa tak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Seringkali manusia lupa dari nikmat ini. Dan ingat, nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pernah ada kisah, Pak, pernah dikisahkan bahwa sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, keluar dari rumahnya malam-malam. Ngapain beliau keluar malam-malam? Beliau keluar karena lapar. Tidak ada makanan di rumah. Maka beliau keluar, moga-moga ada yang didapat di luar. Uang juga tidak ada. Ketika itu lagi sulit-sulitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Di tengah jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga keluar malam itu. Umar tanya, Abu Bakar, ngapain kau keluar malam-malam begini? Kata Abu Bakar, wahai Umar, aku keluar karena lapar. Tidak ada makanan di rumah. Maka Umar mengatakan, aku pun wahai Abu Bakar keluar gara-gara itu. Subhanallah. Dua sahabat terbaik Nabi ini, Pak, keluar karena lapar, tidak ada makanan di rumah. Kemudian mereka jalan, di tengah jalan ketemu sama Nabi. Nabi juga keluar. Mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ngapain kau keluar? Maka Nabi bersabda, Nabi menyebutkan, aku keluar karena lapar wahai Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Nabi pun, Pak, keluar karena lapar. Gak ada makanan di rumah. Ini orang terbaik di dunia saat itu, keluar karena lapar. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi SAW mengatakan, ayo kita datangi salah seorang rumah sahabatku, kata Rasulullah. Ketika itu datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata tidak ada Abu Ayyub Al-Ansari, yang ada cuma istrinya. Ditanya sama Nabi, mana suamimu? Kata istrinya, wahai Rasulullah, suamiku sedang pergi ke hutan. Kau tunggulah sebentar, maka dia akan datang. Tidak lama Abu Ayyub Al-Ansari betul datang. Abu Ayyub Al-Ansari datang melihat Rasulullah, ada Abu Bakar dan Umar. Oh, betapa bahagianya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sampai beliau mengatakan, tidak ada pada hari ini orang yang lebih mulia tamunya daripada tamunya saya. Rasulullah datang, Abu Bakar dan Umar datang. Maka beliau pun siapkan hidangan. Beliau ambil setandan kurma, beliau hidangkan di hadapan Nabi. Beliau sembelih domba, dihidangkan di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Maka ketika itu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar menyantap makanan itu, Pak. Iya. Ketika selesai, Nabi SAW berdiri. Kemudian mengatakan kepada dua orang sahabatnya ini, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna an hadzal na'im, kalian akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian ini, kata Rasulullah. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah kalian karena lapar, kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian kecuali sudah mendapatkan nikmat ini. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hargailah nikmat Allah itu, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa syukur terhadap nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan benar kecuali manakala kita melakukan tiga perkara. Mau menjadi hamba yang bersyukur, lakukan tiga perkara ini. Yang pertama, hati. Hati harus meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Ini harus mantap di sini. Segala kebaikan, nikmat, apapun nikmat itu datangnya dari Allah.
Jangan sampai kita mengatakan ini nikmat saya dapat gara-gara memang saya hebat berdagang. Oh, otak saya encer, otak saya cerdas, makanya saya bisa begini. Oh, saya sudah S1, S2, makanya saya bisa dapatkan kedudukan seperti ini. Awas, yang seperti ini bahaya. Seperti Qarun nantinya. Qarun, Pak, tahu Qarun? Qarun ini salah seorang dari keluarganya Fir'aun, anggotanya Fir'aun, Qarun. Dia punya harta, bayangkan hartanya si Qarun, kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Kunci harta Qarun tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Betapa banyaknya gudang hartanya. Mungkin tidak ada orang yang seperti itu di dunia ini saat ini. Banyaknya hartanya dia. Tapi lihat Qarun, ketika diajak syukur nikmat, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi nikmat itu karena ilmu saya, bukan nikmat dari Allah. Karena ilmu saya hebat. Lihat kufur nikmat ini. Akhirnya apa, Pak? Allah tenggelamkan si Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Tenggelam dia ke dalam bumi. Nauzubillahi min dzalik. Ini kesudahan orang-orang yang kufur nikmat. Harus yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah yakin, maka amalan yang kedua, kalau mau menjadi hamba yang bersyukur, puji-puji Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Kalau dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat, sebut-sebut dia. Oh, ini karunia dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam Quran apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebut dia. Ucapkan dia, ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dia harus mengimani, kemudian mengucapkan bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah, dan apa yang Allah anugerahkan kepada saya itu adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya. Dia puji Allah. Makanya Nabi itu, Pak, selalu berzikir kepada Allah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi itu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kalau mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, pergunakan nikmat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Pergunakan nikmat yang Allah beri untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita ini diberi nikmat semakin jauh dari Allah, ditambahi nikmat semakin jauh dari masjid. Jangan begitu. Itu ujian dari Allah, itu cobaan dari Allah. Allah ingin lihat, ini orang ini ketika diberi nikmat ini mampu tidak tetap istiqomah ini, mampu tidak terus dia datang ke masjid ini, mampu tidak terus sholat ini. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu, jamaah sekalian. Pergunakan nikmat yang Allah beri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Pergunakan nikmat yang Allah beri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi tadi ketika ibadahnya luar biasa, dasarnya apa? Karena syukurnya kepada Allah. Itulah hamba yang betul-betul bersyukur. Jadi, Pak, orang yang bersyukur itu bukan ketika dapat nikmat sekedar ucap alhamdulillah. Mungkin sudah terbiasa lisan kita kalau dapat nikmat alhamdulillah, baik, bagus memang. Tapi syukur itu bukan sampai di situ aja. Kalau dia dapat nikmat alhamdulillah, tapi azan berkumandang, dia tidak jawab azan itu, dia tidak datang, dia tidak beribadah, dia tidak sholat, ini belum syukur terhadap nikmat Allah itu. Kalau betul syukurmu, pasti kamu beribadah kepada Allah. Kenapa? Yang berikan Allah, yang berikan Allah, sementara Allah perintahkan kita ibadah.
maka dusta orang yang mengatakan saya mensyukuri nikmat Allah tapi dia tidak mau beribadah, malas beribadah, bohong, dia syukur nikmat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika dia dapat nikmat betul-betul dia syukuri. Jangan sampai dia menjadi orang yang sombong. Oh, dapat nikmat sombong dia, padahal dia tidak tahu nikmat itu cuma titipan dari Allah. Itu titipan dari Allah, maka betul-betullah kamu manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, jangan lupa ketika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan membaguskan ibadah kepada kamu. Iya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya menjadi hamba yang bersyukur. Dan dari doa juga yang diajarkan di dalam Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ilhamkan kepada kami untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa melakukan amalan-amalan soleh. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa syukur nikmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan nikmat Allah untuk betul-betul memanfaatkannya dalam rangka untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan anak keturunan kita, istri kita, keluarga kita sebagai orang-orang yang solihin dan solihat, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Sebagaimana kita pun juga bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa limpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu beribadah sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.